Omong-omong, guru memandang Tama dan berkata dengan penuh arti, sebenarnya, cara terbaik sekarang adalah membiarkannya dewasa dengan cepat dan membiarkannya memiliki pengalaman sejati. Dia benar-benar akan jatuh cinta. Begitu dia mulai jatuh cinta, kekosongan dalam aspek emosionalnya akan diisi oleh pria yang dicintainya. Pada saat itu, jalan jajanan yang sangat penting baginya sekarang tidak akan terlalu penting lagi. Tama bersenandung dan berkata, "Tuan Leo, saya mendengar dari Nona Jemima bahwa Anda membeli Snake Street dan memberikannya padanya. Sebenarnya, ini miliknya, apakah kamu ingin merobohkannya? Untuk mengembangkan kembali, dia harus dikonsultasikan." Guru bisa mendengar bahwa Tama agak membela Jemima, dan bukannya marah, dia malah sangat senang. Jadi, dia memandang Tama dan berjanji dengan sangat serius, "Jangan khawatir, Pak Renza, saya pasti akan meminta persetujuan Jemima untuk masalah ini, dan saya tidak ingin segera merobohkan dan membangunnya kembali, lebih baik menunggu Jemima. Setelah dia menemukan suaminya yang penuh harapan dan memulai hidupnya sendiri, saya akan meminta nasihatnya." Kemudian, dia dengan sengaja berkata dengan sangat serius, "Selain itu, saya sudah membuat rencana, dan aku akan berada di sini saat itu." Semua bagian di tengah digunakan sebagai mahar masa depan Jemima. Siapapun yang menikahinya akan menjadi bos di sini. Tama tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa pernyataan guru adalah untuk menariknya. Dia mungkin sudah membuat rencana. Bahkan jika Jemima tidak setuju, dia akan menempuh jalannya sendiri dalam pembangunan kembali. Tapi Tama tidak mengatakan lebih banyak, karena guru sedang bersemangat sekarang. Tetapi di sore hari, dia akan mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria. Pada saat itu, dia pasti akan membuat kontrak dengannya untuk hal lain, dan ini akan membuatnya berjanji tidak akan melawan pendapat Jemima dalam menangani jajanan pinggir jalan. Setelah itu, konvoi melaju ke gedung perkantoran milik guru. Guru dengan hangat mengundang Tama untuk masuk ke lift khusus, dan berkata kepadanya, "Tuan Renza, perusahaan hiburan terbesar di Hong Kong, bekerja di gedung saya. Bos mereka, Tiren yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya. Jika Anda tertarik untuk mengenalnya, aku bisa membiarkannya datang sebentar lagi, dan mari kita minum teh bersama dan mengenalnya." Setelah berbicara, guru berkata kepada Tama dengan ekspresi yang bisa dia mengerti, "Setidaknya setengah dari bintang wanita di Hong Kong semuanya menandatangani kontrak dengan perusahaan Tiren. Jika Anda tertarik, saya juga dapat membiarkan mereka memperkenalkan beberapa dari mereka kepada Anda." Bagi guru, dia ahli dalam memanjakan bunga, jadi meskipun dia sangat berharap Tama menjadi menantunya di masa depan, tapi dia masih merasa bahwa pria sejati seharusnya tidak terkendali dan liar seperti dirinya, dan memiliki lebih banyak wanita adalah urusan yang elegan, dan itu bukan masalah besar. Namun, Tama tidak tertarik pada bintang wanita di Hong Kong. Dia melambaikan tangannya dengan ekspresi dingin, dan berkata, "Tidak perlu, Tuan Leo, saya telah mendengar tentang kekacauan di lingkaran Anda, dan saya tidak berani mengarungi lumpur tanpa peduli. Setidaknya aku tidak akan mengambil inisiatif untuk melompat ke tangki septik." Ketika guru mendengar ini, dia tertegun sejenak, mengetahui bahwa Tama pasti melihat ke bawah. Tentang bintang wanita yang kacau di industri hiburan, dan dia menyanjung dan tanpa sengaja menepuk kaki kuda itu. Dia berkata dengan malu, "Tuan Renza salah paham. Sebenarnya, saya tidak berbaur dalam lingkaran mereka. Seperti Tuan Renza, saya bersih." Oke. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, guru sedikit malu. Pada saat ini, lift menunjukkan bahwa ia telah mencapai lantai atas, dan kemudian pintu lift terbuka. Guru berkata dengan penuh perhatian, "Kemarilah, Tuan Renza, silakan datang ke kantor yang lebih rendah dulu." Tama mengangguk, mengikuti guru keluar dari lift, dan kemudian melihat dua anak muda,
gadis-gadis cantik, tinggi, dan seragam rok pendek di pintu masuk lift. Mereka membungkuk hormat dan berkata, "Halo, Ketua." Guru buru-buru menunjuk Tama dan berkata kepada keduanya, "Ini adalah tamu terhormat saya, Tuan Renza." Cepat menyapa Tuan Renza. Kedua gadis itu berkata serempak, "Halo, Tuan Renza." Tama tersenyum dan mengikuti guru sampai ke kantornya. Menariknya, di sepanjang jalan, ia bertemu setidaknya 7 atau 8 karyawan wanita dengan pakaian dan temperamen yang sama. Selain itu, hampir tidak ada karyawan laki-laki di lantai ini. Jadi, Tama bertanya dengan penuh minat, "Tuan Leo, mengapa ada karyawan perempuan di sini?" "Ini sangat menarik," guru berkata sambil tersenyum. "Karyawan saya pada dasarnya dari pramugari dan gadis-gadis cantik Hong Kong, dan mereka semua memiliki tinggi yang sama. Semuanya berusia di bawah 28 tahun, saya membayar mereka upah 2 kali lipat. Tetapi saya tidak membutuhkan mereka untuk memegang posisi penting. Berdandanlah seperti ini setiap hari untuk menyapaku dan melayaniku dengan baik pada saat yang sama. Itu sudah cukup." Setelah berbicara, dia takut akan kesalahpahaman Tama, dan dengan cepat menjelaskan, "Tuan Renza, layanan seperti ini yang saya bicarakan, tidak berarti apa-apa lagi. Ini adalah layanan harian yang sederhana, normal, dan sehat." Tama berkata dengan ringan, "Saya memiliki sedikit pemahaman tentang perilaku Tuan Leo sebelum saya datang ke sini. Jadi Tuan Leo tidak perlu menjelaskan hal semacam ini." Guru tersenyum canggung, menggaruk kepalanya, dan berkata, "Oh, untuk waktu yang lama, untuk orang-orang di luar ada beberapa kesalahpahaman tentang saya. Jika Tuan Renza mendengar sesuatu yang keterlaluan, jangan dianggap serius." "Oke." Tama duduk di sofa di kantornya dan berkata dengan santai, "Tuan Leo, mari kita bicara tentang bisnis. Bagaimana Anda ingin bekerja sama dengan isu shipping?" Guru tidak menyangka Tama akan langsung ke intinya begitu cepat, dan buru-buru berkata, "Benar Pak Renza, saya juga punya perusahaan pelayaran. Tapi operasionalnya kurang bagus, dan banyak kapasitas angkut yang terbuang. Jadi saya berharap untuk bisa mengikuti isu shipping harus bekerja sama secara mendalam dan menerima beberapa order yang tidak bisa dicerna dari isu shipping." Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Kerja sama semacam ini tentu saja tidak menjadi masalah. Tetapi kuncinya adalah seberapa besar keuntungan yang bersedia Anda bayarkan ke isu shipping." Guru memikirkannya dan berkata dengan ragu, "Bagaimana kalau 30%? Isu shipping tidak menanggung apa-apa, berikan saja saya bill yang tidak bisa Anda cerna, dan saya akan memberikan 30% dari biaya pengiriman ke isu shipping." 30%, Tama berkata sambil tersenyum, "Jika Tuan Leo hanya memiliki sedikit ketulusan, kalau begitu kurasa tidak mungkin membicarakan masalah ini." Guru tercengang, dan dengan cepat berkata, "Oh, Tuan Renza, ini mudah dikatakan. Tidak masalah bagi saya berapa banyak Anda berpisah, saya hanya ingin memberi Anda tawaran sebagai teman. Jika menurutmu itu tidak cocok, tidak apa-apa untuk membuka 5 atau lebih." Tama tersenyum, "Yah, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Setelah memikirkannya, beri aku harga." Guru tidak bisa memahami ekspektasi psikologis Tama, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Sangat mudah untuk berbicara, kita bisa mendiskusikan masalah ini dalam jangka panjang." Tepat setelah selesai berbicara, seorang wanita cantik mengetuk pintu dan masuk. Dia berkata dengan hormat, "Ketua, Tuan yang ada di sini," dan dia telah membawa 2 pendatang baru yang sangat muda. Dia bilang dia ingin memperkenalkan mereka padamu. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda sedang bertemu tamu, dan dia meminta saya untuk bertanya apakah itu tidak nyaman bagi Anda sekarang. Ketika guru mendengar ini, ekspresinya sangat jelek, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, katakan padanya bahwa aku punya tamu terhormat, itu merepotkan. Biarkan dia pergi." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.